Maaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala majelis taklim ini selalu berkembang, Allah ridai, berkembang dalam kemanfaatan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan para jemaah semoga hajat-hajatnya, cita-citanya Allah kabulkan. Kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Anak-anaknya, istrinya jadikan anak-anak dan istri yang saleh dan salihah. Dan segenap para bapak-bapak menjadi betul-betul orang yang beriman, bertakwa, yang bisa membawa keluarganya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga RT 12 ini Allah berikan keberharganya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga RT 12 ini Allah berikan keberkahan, keamanan dalam keamanan di dunia, keamanan fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. Silakan dibaca. Wadrib Bismillahirrahmanirrahim. Coba diartikan, Andi. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Suratnya ketiga. Jadi kita sekarang mempelajari tentang surah Yasin yang ayat ke-13. Ayat ke-13 ini ayat yang memberikan perumpamaan kepada kita bagaimana ada suatu kampung, suatu wilayah yang oleh Allah itu di antara kaum yang dibinasakan. Di antara tamsil-tamsil ini, contoh-contoh seperti ini,
untuk kita jadikan ibrah perjalanan, jangan sampai kita sama dengan seperti mereka. Jadi tujuan kita belajar mentadabburi Al-Quran ini ayat demi ayat, seperti apakah yang diinginkan Allah kepada kita. Bukankah kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Panjenengan berdoa Pak selalu ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Panjenengan berdoanya di dunia itu ingin baik di dunia dan ingin baik di akhiratnya Allah. Tapi panjenengan tidak tahu resepnya. Panjenengan cuma ingin baik tapi tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menyebabkan panjenengan baik di akhirat ataupun di dunia. Atau kembali di dunia ataupun akhirat. Jadi dunia dulu baru akhirat. Contoh, panjenengan siang malam Mbak berdoa kepada Allah, tapi masih mengusik orang-orang yang sifatnya tetangga, saudara, sebagainya. Maka sebenarnya bukan Allah tidak ingin mengabulkan doa panjenengan, tapi panjenengan sendiri yang membatasi doa itu agar tidak terkabul. Sehingga dunia panjenengan sempit, dunia panjenengan jadi dunia yang tidak baik, carut marut. Kenapa? Karena panjenengan sudah benar doanya, tapi perilakunya tidak menjunjung, perilakunya tidak mendukung agar panjenengan baik di dunia. Allah kadang ingin panjenengan itu baik di dunia, karena memang janji Allah, kalian itu akan dijadikan orang yang baik. Tapi terkadang yang tidak membuat baik itu diri kita saja. Kenapa? Karena perilaku yang tidak baik yang kita kerjakan. Sehingga apa? Nah, Allah kasih pedoman nih kepada kita, Al-Quran. Al-Quran ini janjinya adalah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat dari segala hal. Makanya kalau ilmu matematika ya ada dasarnya dalam Al-Quran. Ilmu manajemen ya ada dasarnya dalam Al-Quran. Ilmu komunikasi dengan orang-orang dengan di Al-Fatihah sudah cukup. Bagaimana doa-doa kepada Allah, bernegosiasi kepada Allah cukup di dalam Al-Fatihah sebagai pedoman kita. Kalau itu kita gunakan negosiasi itu seperti kepada orang-orang, kepada atasan, mungkin cepatlah kita naik jabatan insya Allah. Nah, tapi di sini pengusaha semua, walaupun tidak pengusaha, setidaknya mereka di sini ini jadi orang-orang yang berkepala di atas. Emang ada yang kenapa bingung ini? Ini maksudnya apa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam ayat tadi itu, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lahum, dan buatlah lahum bagi mereka masalan perumpamaan, ashabal qaryah itu penduduk suatu negara, penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, qaryah itu. Nah, pertanyaan siapa yang akan menjadi tamsil? Karena di dalam Al-Quran itu kan ayat itu kan ada 666 ayat. 6.666 ayat. Di dalam perhitungannya ada yang 1000, ada yang 1000, ada yang tentang perintah, ada yang tentang larangan, ada tentang halal haram, ada tentang tamsil, perumpamaan. Nah, tentang tamsil ini Pak, di antaranya yang akan kita pelajari ini tentang wadrib lahum masalan ashabal. Maksudnya apa? Udhkur lahum ya Muhammad, ceritakanlah kepada mereka wahai Muhammad, wa masil halakum, ceritakan keadaan mereka, bikisati ashabil qaryah, dengan kisah-kisah penduduk suatu negeri itu. Disuruh ceritakan. Nah, ini penasaran seperti apa nih sebenarnya, siapa yang dimaksud dengan penduduk ashabul qaryah itu?
Sebenarnya di dalam Ibnu Katsir, di dalam tafsir itu Pak bermacam-macam. Ada yang mengatakan kalau di dalam tafsir Yasinnya ini wahia intaqiyah. Wahia intaqiyah, adapun yang disebut dengan ashabul qaryah, yang penduduk suatu negeri itu yang dimaksud adalah penduduk intaqiyah, atau kalau di dalam tulisan Antokiyah. Antokiyah itu cikal bakal diantaranya tentang Nasrani itu, besarnya Nasrani di situ. Antokiyah itu diantaranya ada di wilayah Turki. Antokiyah itu. Cuma berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud ini Antokiyah, ada yang mengatakan juga bukan Antokiyah. Kenapa? Karena Antokiyah ini sampai sekarang ada. Karena nantinya kan dibinasakan. Tapi ada yang mengatakan begini, mereka itu dibinasakan, cuma oleh Allah dibangun lagi penduduk Antokiyah ini. Idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihi musnain. Coba artikan. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami puaskan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, ini adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini sudah melebihi target maknanya. Karena yang disunatikan idza ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini. Tapi karena saking semangatnya dilanjutkan, ya enggak apa-apa. Kalau semangat belajar yang bagus. Idza ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan. Jadi datang kepada kelompok Antokiyah ini utusan. Akan tetapi idza arsalna ilaihi musnaini, yaitu ketika mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Maksudnya dari ayat ini yakni ya Muhammad bayyin li ahli Makkah ahwala ahli Antokiyah li'anna arsalna ila kulli qaumin rasulan. Wahai Muhammad, terangkanlah kepada penduduk ahli Mekah keadaan tingkah laku penduduk Antokiyah ini. Li'anna arsalna ila kulli qaumin, karena bahwasanya kami telah mengutus ketiap kaum rasulan, seorang utusan. Fa arsalna ila ahli Antokiyah rasulaini. Akan tetapi nih Allah Ta'ala mengutus kepada penduduk Antokiyah ini 2 utusan. Jadi biasanya Pak, Allah itu mengutus ke setiap kaum itu 1 utusan. 1 utusan. Tapi Allah mengutus kepada Antokiyah ini 2 utusan, tidak nanggung-nanggung. Kalau seperti ke Mekah, ke Madinah, siapa yang diutus? Nabi Muhammad kan? Malah sebelum Nabi Muhammad Ismail itu 1 Pak, 1 utusan, 1 nabi, 1 rasul. Tapi ke Antokiyah kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Arabnya Antokiyah. Ke Antokiyah ini tidak cukup 1 utusan, malah dikirim 2 utusan. Tidak cukup 2 utusan. Fakadzabuhuma fa'azzazna bisa lisin. Lalu mereka mendustakan keduanya itu. Sudah dikirim 2 orang, kemudian 2 orang didustakan. Oh, kamu itu bukan nabi, oh kamu itu bukan utusan. Tidak cukup. Agar dia lebih baik hidupnya, ditambahkan fa'azzazna, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Ay qawainahuma bisalisin. Saya kuatkan dengan yang ketiga karena yang kedua sudah tidak dipercaya, ditambah 1 lagi. Yang datang Pak Topo, yang datang Pak siapa? Pak Tamirin, Ustadz Tamirin. Oh, masih belum. Akhirnya Pak Sardini didatangkan juga, yang ketiga. Didustakan semua. Contoh-contoh, simpan. Contoh. Halo.
Kemudian setelah didatangkan, faqalu inna ilaikum mursalun. Maka berkata ketiga utusan ini setelah didatangkan, yakni sesudah ba'da taqwiyatihim, setelah mereka diperkuat oleh satu orang ini, 2 orang ditambahkan 1 menjadi 3. Nah, setelah 3 orang ini, inna ilaikum mursalun, dia mengaku bahwasanya sesungguhnya kami adalah seorang yang diutus kepadamu minallahi, dari Allah. Fawahiduhu wa aminu bi. Fawahiduh. Kemudian yang 3 orang ini mengajak, ayo ngaji ke masjid, gitu loh maksudnya. Ayolah kalian bertauhid, wa aminu, ayolah kalian beriman kepada Allah. Qala al-mufassirun, sebagian ulama tafsir mengatakan ba'a Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal hawariyin ilal Madinah, ila Madinatil Intaqiyah. Ulama mengatakan yang datang kedua ini sebenarnya utusan dari Nabi Isa. Siapa yang diutus? Hawariyun, sahabat-sahabat. Hawariyun itu istilah sahabatnya para nabi terdahulu. Jadi Hawariyun diutus 2 orang, disuruh pergi ke kelompok Intaqiyah. Falamma quruba minal Madinah, jadi ngutus dulu nih, nyuruh dulu nih orang-orang, semuanya Pak Ustaz Sutopo nyuruh 2 orang dulu. Nyuruh Pak Andi sama Pak Andi, disuruh ayo ke sana, ajak itu ke masjid seumpamanya. Suruh kemana? Ke RT 12. Sekarang RT 12 sudah iman semua. Kemana nih yang enak ini? Ke Blok A. Anggap Blok A sana. Jadi diajak ke Blok A. Di antara 2 orang disuruh ke Blok A. Falamma quruba minal madinati, setelah dekat dengan suatu kota Intaqiyah, ra'aya sayyidhan yar'a ghanaman, melihat orang yang tua renta. 2 orang ini melihat orang yang tua renta, yar'a ghanaman, yang sedang mengembala kambing. Wa huwa Habibun Najjar, dialah yang namanya Habibun Najjar. Nah, Habibun Najjar ini nanti ada tokoh ini, kalau di sutradara jadi tokoh utama, Pak. Jadi tokoh utama namanya Habibun Najjar. Tokoh utama Pak Sahibu Yasin, yang mempunyai surah Yasin ini. Kemudian fasallama alaihi, kemudian 2 utusan ini manggil salam, assalamualaikum, ke RW Blok A umpamanya. Assalamualaikum. Oh enggak, sama orang tua tadi belum ketemu sama ketua RW-nya. Masih ketemu dengan orang tua ini di salah satu kota. Assalamualaikum. Kemudian setelah faqala asy-syaikhu lahuma, kemudian orang tua renta itu bertanya kepada keduanya, man antuma, siapa kalian berdua? Faqala, kemudian kedua utusan itu berkata, nahnu rusula Isa alaihi salam, saya ini adalah utusan Isa alaihi salam. Sudah pada kenal sama Isa? Tahu kan Isa? Tahu, Bang Baso kan? Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa itu ada kan nama orang Isa? Ada. Selain Nabi? Ada. Kayaknya kalau RT 12 nggak ada. Ada Pak, Isa Nubaid. Mana Isa? Tapi ada ya, pernah ketemu sama namanya Isa? Ada. Kalau Ishak ada teman sering dengar. teman SMP ada. Ada. Oh, berarti jarang berarti. Bisa. Dan dipakai yang sering Agus tuh, banyak kok. Itu mah pasaran. Kayaknya mulai RT 12 sampai RT 6 adanya Pak Agus. Agus ada. Kalau ulang tahun. Kalau Agustusan itu udah makan gratis. Baik. Aku bakso. Baik. Kemudian nad'ukum min ibadil min, kemudian mereka berkata begini, faqala nahnu rusul Isa alaihi salam, kami ini adalah utusan Isa alaihi salam. Nad'ukum min ibadati min idadatil awsani,
ila ibadatir rahman. Saya ingin mengajak kepada kalian untuk beribadah, berpindah dari ibadah berhala menuju beribadah kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini ini, Pak, saya ingin ngajak kepada kalian agar kalian tidak lagi menyembah berhala, agar kalian mulai sekarang menyembah kepada Zat Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Faqala asy-syaikhu, orang tua itu berkata, ama aku ma'ayatun. Nah, ini orang dulu begitu, Pak. Apakah ada ayat, ada pertanda dari kalian sebagai mukjizat, sebagai pembukti bahwa kalian itu benar-benar seorang rasul? Kalau kita kan enggak, Pak. Islam datang tidak butuh kita bukti, karena kita sudah percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar yang patut kita jadikan sebagai agama terakhir kita. Pernah nggak panjenengan ingin bulan dibelah? Enggak kan kita, Pak. Ya nggak tahu, ya terlalu kalau sampai ingin seperti itu. Artinya kebenaran-kebenaran yang sepele kita bisa makan, kita bisa berkumpul, kita kadang sudah berencana ternyata Allah menginginkan lebih, padahal kita sudah tidak mau B ini terjadi, tapi setelah 5 bulan kemudian, ya Allah ternyata B ini yang terbaik kepada saya. Menandakan ada zat yang mengotak-ngatik kehidupan kita. Artinya ada, walaupun kita punya sendiri jasad kita, punya sendiri nasib kita, tapi ternyata tidak semua yang ada di dalam diri kita itu ada di dalam kendali kita. Artinya itu menunjukkan bahwa ada yang mengatur di sana. Maka kalau dulu seperti siapa ini namanya, Najjar, Habibun Najjar ini mengatakan, apakah kalian ada bukti, ada mukjizat yang bisa mempercayakan pada kami bahwa kalian itu adalah utusan? Faqala, kemudian dua orang itu berkata, na'am, iya, nashfil marida wa nubri'ul akmaha. Kami bisa menyembuhkan orang sakit, wa nubri'ul akmaha, dan bisa menyembuhkan orang yang buta, wal abrasah, dan yang terserang sakit kusta, wa nuhyil mauta biidznillah ta'ala, dan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata dua utusan. Iya, kami bawa mukjizat. Bawa mukjizat, kami bisa memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit, bisa menyembuhkan kepada orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang kena kusta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi dengan izin Allah, kata dua ini. Faqala as-sayyhu, orang tua itu berkata, innali ibnan maridan, sesungguhnya saya itu punya anak yang sedang sakit, mundu sinina, semenjak beberapa tahun lamanya. Qala lahu, kemudian dua orang itu berkata kepada orang tua ini, intalik bina, berkata kepadanya, ayo berangkat, kita samperin anak itu, hatta natlu ala halihi, sehingga kami melihat kepada keadaan anak itu. Fa'ata syaihu bihima, kemudian datang orang tua itu, bihima beserta dua utusan itu, ila manzilihi, kepada ke tempat kediaman orang tua itu. Kemudian dia pulang, datang, dia akan ketemu di suatu kota. Ketemu di suatu kota. Akhirnya nanya, apakah kamu punya mukjizat? Iya, saya punya. Bla 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 yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia bercerita punya anak yang sakit bertahun-tahun. Akhirnya dibawa pulang, nyampe ke rumahnya dua utusan ini. Famasaha ibnahu, kemudian mengelus, mengusap Rasul itu kepada anak yang tadi yang sakit itu. Faqama biidnillahi ta'ala sahihah, kemudian bangun
dalam keadaan sehat anak tersebut. Fa'amana Habibun, kemudian karena anaknya sudah sembuh ini, kemudian yang tua renta ini beriman bihima kepada kedua utusan itu. Fafasal khabaru, lalu menyebar kabar itu bahwa dua orang itu bisa menyembuhkannya fil madinati, di suatu kota, di suatu desa. Wasafallahu ta'ala alaihima, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan atas tangan kedua orang ini katsiran minal marda wa fi riwayati kana syu'ama fada'ayahu. Ada yang mengatakan setelah menyebar kemudian banyak penduduk yang bisa disembuhkan Pak oleh dua malaikat itu. Ya kalau sembahnya tadi dari satu orang, ternyata setelah menyebar banyak orang yang datang. Tolong sembuhkan saya, tembuhkan saya, sembuh sana. Dan di dalam riwayat lain, riwayatin karena syai'ama, ada seorang tua yang buta. Fada'aya, lalu kedua rasul itu berdoa. Fada'aya buhin karena syai'ama, ada seorang tua yang buta. Fada'aya, lalu kedua rasul itu berdoa. Fada'aya qalu lahu Aktihizun, dikatakan namanya adalah Raja Aktihis. Wa kana min kibari malukin, dan Raja Aktihis ini di antara para pembesar raja, min kibari muluki Yunani, di antara para pembesar raja di antara raja-raja di negara Yunani. Karena memang Antokia itu berada di daerah Yunani, Pak. Min abadatil asnam, dari kaum-kaum penyembah berhala. Siapa nama rajanya? Aktihisun. Aktihis. Nggak tahu kalau di Google namanya siapa. Karena di Bible, di kitab-kitab ini Antokia ini sudah ada. Sampai ada penulisan ilmiah, sejarah yang ditulis oleh Rasul ini katanya tidak benar, tidak sesuai dengan kitab mereka. Padahal mereka ini kadang melihatnya hanya kepada tafsirnya saja, bukan kepada Al-Qur'annya, bukan kepada hadisnya. Sehingga sebenarnya bukan Al-Qur'an yang salah, tapi tafsir, cara orang yang menafsirkannya itu. Kemudian Raja Aktihis ini termasuk pembesar-pembesar di kerajaan Yunani, dan pembesar-pembesar orang-orang yang menyembah berhala. Fa'atal khabar ilaihi, kemudian datang khabar itu, kabar kalau ada dua utusan yang hebat ini berhala. Fa'atal khabar ilaihi, kemudian datang khabar itu, kabar kalau ada dua utusan yang hebat ini terdengar oleh seorang raja ini. Fada'a, lalu dia memanggil hadaini, kepada dua utusan ini. Faqala, kemudian setelah bertemu dipanggil keduanya. Faqala, bertanya raja ini, man antuma, siapa kalian berdua? Qala nahnu rasulani min Isa alaihissalam, saya ini adalah utusan Isa alaihissalam. Qala al-malik, raja ini berkata, wa bima ji'tuma, dan apakah kalian maksud datang ke sini ini? Nah, ini sudah mulai curiga nih. Ngapain kamu ke sini? Qala, kedua orang itu berkata, linad'uwaka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadati man yasma'u wa yubsiru. Saya ingin mengajak kepada engkau raja untuk beribadah dari Tuhan yang tidak bisa mendengar, dari Tuhan yang tidak bisa melihat. Saya ingin ajak engkau beribadah kepada Tuhan yang bisa mendengar, kepada Tuhan yang bisa melihat. Berhala bisa lihat nggak, Pak? Ada mata. Berhala bisa bicara nggak, Pak? Berhala bisa dengar nggak, Pak? Nah, tujuan kedua malaikat
malaikat kedua utusan ini datang kepada raja, ingin mengajak dari menyembah berhala yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, beralih kepada Tuhan yang bisa mendengar, Tuhan yang bisa melihat. Apa yang terjadi? Qalal maliku, raja itu berkata, alana ilahun duna alihatina, apakah kami mempunyai Tuhan selain sembahan kami? Dia kan taunya masih nyembah berhala, Pak. Apakah ada Tuhan selain yang kami sembah? Itu bahasa kerennya. Qala, kedua orang berkata, na'am, iya. Wa huwa man aujadaka wa rabbaka wa alihataka. Tuhan yang selain yang kau sembah itu Tuhan yang telah mengadakan engkau, Tuhan yang menciptakan engkau, menciptakan Tuhan engkau, menciptakan yang mengurus engkau di dunia itu adalah Tuhan yang patut engkau sembah. Qala qauma, qala berkata orang raja tersebut, kuma, berdiri kalian berdua, unduru ma fi amrikuma, berdirilah kamu berdua sehingga saya melihat fi amrikuma, pada urusan kalian. Fatabi uhuman nasuh, lalu orang-orang mengikuti kedua utusan itu. Fa'akhuduhuma, lalu mereka menangkap kedua. Wadarabahuma fissuq, kemudian dua orang itu dipukul di pasar. Padahal sudah dibantu ya, orang sakit dibantu, disembuhkan. Orang buta, orang hidup yang mati dihidupkan. Tapi kemudian sama rajanya mereka dipukul di pasar. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yang penting begini Pak, kalimat ini kan cerita, ini riwayat cerita. Jadi panjenengan itu ketika membaca wadrib lahum mathalan ashabul qaryah, jadi panjenengan ada bayangan siapa sebenarnya ashabul qaryah. Ternyata ada dua utusan yang datang kepada suatu kota yang namanya Antioquia. Ini yang panjenengan harus ada di dalam, diingat. Jangan sampai berlewat ketika panjenengan baca wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ashabul qaryah itu minimal itu ada bayangan, minimal ada bayangan. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, wa fi riwayat Wahbin, dan di dalam suatu riwayat Syekh Wahab, anna Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ba'asa hadaini rajulain ila Antioquia, mengutus kepada, kemudian dibawa ke pasar malah dipukuli. Tapi riwayat yang lain, karena banyak cerita ya, banyak riwayat. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Wahab, ternyata dua utusan ini tidak sampai kepada raja. Fa'ataya wa lam yasila ilal maliki fatalat muddatu muqamihima, maka lama waktunya tinggal mereka di Antioquia ini. Fakharajal maliku data yaumin, kemudian raja itu keluar pada suatu hari ila sakhra'i, ke tanah padang pasir. Fakabbara, maka kedua rasul itu bertakbir, membaca takbir. Ya, suatu hari ila sakhra'i, ke tanah padang pasir. Fakabbara, maka kedua rasul itu bertakbir, membaca takbir. Ya, tahu-tahu Allahu Akbar. Faghadibal maliku, kemudian raja itu marah. Fa'amara bihabsihima, lalu memerintahkan supaya bihabsihima, kemudian diperintahkan untuk membuih, memenjarakannya.
wa jildi kulli wahidin minhuma mi'ata jildah. Kemudian diperintah untuk mendera, memukul, menghukum setiap orang itu dengan 100 pukulan, 100 kali pukulan. Yang belum nggak pernah ketemu raja baru keluar ke padang pasir langsung Allahu Akbar. Jadi sebenarnya yang nggak tahu ya, sebenarnya etika juga ya, etika juga. Untuk ya kalau PRT senang-senang aja. Tapi ini raja yang menyembah berhala. Faqalu, maka berkata orang-orang itu, orang-orang pada di kota-kota itu berkata, kadabal mursalani, telah berdusta dua orang utusan ini. Waduriba, kemudian dipukul dua orang ini. Summa ba'atha Isa alaihissalam ra'isal hawariyin, kemudian Isa mengutus lagi kepada pemimpin dari golongan sahabatnya Isa. Ternyata dua orang ini sudah tidak mampu, dikirim pemimpin sahabatnya Abu Bakar lah, kalau kita kenal sekarang itu pemimpinnya, atau Umar. Siapa yang dikirim itu? Namanya wahwa Sam'un, namanya Sam'un. Jadi yang ketiga yang dikirim setelah dua dipukul, ternyata Sam'un. Ada yang namanya Sam'un. Samiun. Iya. Kemudian Sam'un dikirim ala asarihima. Tidak lama setelah dua orang ini dipukul, selama dia tinggal, tidak lama kemudian Sam'un ini dikirim. Faqadala Sam'un hadhil baldah. Kemudian Sam'un ini masuk kepada kota ini, fatukabbiron, dengan bertakbir, Allahu Akbar. Fadhahaba ila sijni, lalu dia pergi Fadhahaba ila sijni, kemudian dia pergi ke penjara itu. Faqala Sam'unu lis-sajjan, kemudian Sam'un berkata kepada penjaga penjara. Ternyata dua orang ini kan sudah ditangkap, Pak. Kan dipukul kan, setiap satu orang dipukul berapa? 100 kali. Diutuslah oleh Nabi Isa yang namanya Sam'un. Setelah diutus, sambil bertakbir datang kepada penjaga penjara. Terus berkata, faqala Sam'un lis-sajjan, Sam'un ini berkata kepada penjaga penjaranya, uridu an atasaddaqa 'alal mahbusina bihadhil arwifah an atasaddaqa. Saya ingin memberikan sedekah 'alal mahbusin, kepada orang yang dibui tadi, bihadhil arwifah, dengan roti ini. Jadi sebelum masuk dia bilang, saya ingin ngasih roti ini kepada dua orang itu. Summa dakhala Sam'un as-sijna, kemudian diperbolehkan masuk. Wa ata indahuma, kemudian utusan itu datang kepada Sam'un, itu datang kepada keduanya. Wa sa'ala an halihima, kemudian Sam'un itu bertanya bagaimana keadaan dua orang ini. Wa qala, dan ia berkata, qad ajjaltuma, sesungguhnya kalian telah berkesah-kesah, berterus-terusan, bercepat-cepatan fil amri, dalam urusan dakwah itu. Ya karena apa ya, ceroboh lah ya. Karena belum apa-apa, belum kenal sama rajanya, sudah takbir duluan. Faqad asbaha amrukuma, belum. Falam ta'khudha, kata Sam'un ini. Falam ta'khudha, dan kalian tidak bertindak al-amroh, pada urusan tersebut, birrifqi, dengan lemah lembut. Nah, kalau Sam'un ini kan lemah lembut, datang, pergi ke tempat penjaranya, saya ingin ngasih roti ini, ingin bersedekah roti ini. Nah, ini kan lemah lembut, Pak. Enggak langsung demo-demo ngancurkan miras dan sebagainya. Ini contoh maksudnya. Faqad asbaha amrukuma amra imra'atin, maka telah menyerupai tindakan kalian berdua ini
amro imro'atin, dengan tindakan seorang perempuan. Perempuan seperti ini ya, mohon maaf ini kitab segitu bukan kita. Jadi dua orang itu dikatakan sama-sama, kalian itu kayak perempuan, bersikap seperti itu. Bukan berarti perempuan jelek, enggak. Maksudnya bergesa-gesanya ini tanpa berpikir panjang. Ya tidak semua perempuan begini. Maksudnya ini contoh saja. Takut kedengaran sound kepada ibu-ibu. Ntar salah paham. Lam talid fi syababiha, yang belum pernah melahirkan, fawaladat fi akhiri, belum pernah melahirkan di waktu mudanya, fawaladat fi akhiri, kemudian ia melahirkan di waktu tua, fawaladat fi akhiri umriha, kemudian dia melahirkan di waktu tuanya, waladan, seorang anak, fa'aradat, dan lalu ia menghendaki antukabbiro, agar menjadi besar, waladah, terhadap anaknya, fi zamanin qalilin, fa'amat khubzan, lalu ia memberi makan anaknya dengan roti, wal mauludu, dan dengan sedangkan anak yang baru lahir itu la ya'rifu kaifa ya'kulu, dia tidak tahu bagaimana cara ia makan. Jadi kalian itu seperti perempuan yang waktu mudanya nggak pernah punya anak, ternyata setelah lahir beserta tua dia punya anak. Setelah lahir, anak itu ingin cepat-cepat besar dengan waktu singkat. Kemudian dia kasih roti, padahal kan anak-anak nggak boleh Pak dikasih roti, bisa mati Pak. Masalah bubur aja nggak boleh ya, harus bubur yang memang tipis-tipis. Tapi ada kalian itu seperti perempuan yang itu, yang sudah tua, baru punya anak, kemudian pengen anaknya itu cepat besar, sehingga engkau beri makan roti anak itu biar cepat besar. Wal mauludu la ya'rifu kaifa ya'kul, sedangkan anak itu tidak tahu bagaimana cara ia makan. Fabaqiya, maka tetap al-khubzu, roti itu, fi batnihi, di dalam perutnya. Famislukuma mislu hadi, maka perumpamaan yang tadi itu seperti ini. Maka roti itu tetap tidak membesar, walaupun dia sudah dikasih roti, dikasih nasi, ya tetap saja dia masih tetap menjadi bayi. Kamu dakwah jangan seperti itu. Dakwah jangan sampai pengen semuanya masuk Islam, tidak. Pelan-pelan. Kalau pengen segera rajanya masuk Islam tidak bisa. Allahu Akbar, rajanya baru keluar rumahnya langsung Allahu Akbar, tidak bisa. Jadi ada pendekatan dulu, kemudian ajaklah sedikit demi sedikit. Ama syamituma, apakah tidak pernah? Ama syamituma, apakah tidak mendengar kalian berdua? Innal ajalata, sesungguhnya bergesa-gesa itu, minasyaitani, dari perilaku setan, watta'anniya minar rahman, dan perlahan-lahan itu minar rahman, dari Tuhan yang maha pemurah. Jadi Pak, jadi panjenengan itu kalau ada pekerjaan yang membuat panjenengan tergesa-gesa, tahan nafas dulu, duduk dulu, kemudian berjalan. Kenapa? Yang ditakutkan seperti ini Pak. Jadi kalau tergesa-gesa itu biasanya ada tanda-tandanya setan mengikuti panjenengan. Jadi kalau memang panjenengan ada pekerjaan yang tergesa-gesa, tidak apa-apa tergesa-gesa, tapi tahan dulu nafas, kemudian bismillahi fi awali wa akhiri, bisa dengan panjenengan di dalam tindakan panjenengan, perjalanan panjenengan, libatkan Allah di dalamnya. Yang ditakuti kalau panjenengan tetap menggebu-gebu, kan sering Pak, kita ada niatan ABC itu menggebu-gebu, itu pertanda setan itu seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Kalau panjenengan ada niatan menggebu-gebu, tahan nafas dulu, tahan dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Setelah bismillah menggebu-gebu nggak apa-apa, yang penting libatkan bismil. Artinya dalam, karena memang sering Pak, ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan secara singkat, secara keburu. Jadi tidak apa-apa, tapi duduk sebentar, kemudian baca bismillah untuk bisa melibatkan Allah di setiap kegiatan.
Summa kharaja Sam'un. Kemudian Sam'un keluar. Ini kita akan bertemu di bulan depan. Karena saya lihat kecapean kayak hari Minggu. Cerita ini bersambung. Ini cerita Pak, sinetron. Tapi bersambung dulu. Ya, nanti kita akan petik sedikit demi sedikit hikayah yang ada di dalam Intoqiyah ini, yang disebut dengan Ahlul Qaryah, Ashabul Qaryah. Dan insyaallah banyak yang akan kita ambil hikmah. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu Pak, semuanya untuk kita jadikan ibrah. Padahal satu ayat tadi, wadrib lahum masalah. Tapi padat ini sudah hampir 1 jam ini kita menjelaskan. Hanya 2 riwayat, belum lagi yang ini masih Sam'un masuk ke penjara. Unjungin masih Sam'un, belum lagi keluar ini. Bentar lagi keluar Sam'un. Tapi kita Sam'un masih dulu. Sam'un mau keluar dulu, tapi kita sambung bulan depan. Semoga Sam'un masih sehat walafiat. Amin. Cukup sekian. Sehat walafiat semua bagi bapak-bapak. Kita ketemu di tadbur Al-Quran minggu pertama bulan depan. Semoga berkah selalu. Ada Al-Fatihahnya mana sini?